Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Kali ini Bu Guru akan memberikan materi secara daring kepada kalian. Materi kali ini yang berhubungan saat ini dengan situasi pandemi COVID-19. Nah, kenapa materi ini Bu Guru akan berikan kepada kalian? Karena ini sangat penting sekali, karena mengingat pada saat sekarang peningkatan daripada penderita coronavirus ini cukup signifikan. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu sebenarnya coronavirus, baiklah kita mulai. Oke, ready ya anak-anak ya. Coronavirus. Apa sih artinya virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut dengan SARS-CoV-2. Coronavirus itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Ya, jadi khusus dia menyerang sistem pernapasan ya. Penyakit karena infeksi virus ini biasa disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, kemudian hingga menyebabkan kematian. Itu pengertian daripada virus corona ya, atau biasa disebut dengan COVID-19. Nah, apa saja gejala-gejalanya? Gejala-gejala atau tanda-tanda daripada orang yang terkena daripada virus corona ini atau COVID-19. Yang pertama anak-anakku yaitu demam. Demam ini mana suhu tubuh mereka itu di atas 30 derajat Celcius. Ini sudah cukup luar biasa, panas tubuhnya tinggi sekali ya. Kemudian yang kedua batuk kering. Nah, kemudian yang ketiga adalah sesak napas, di mana jalur penyakit atau komplikasinya itu bisa berakibat kepada yang pertama pneumonia atau kesulitan tidur. Kemudian yang kedua gagal napas akut. Kemudian yang ketiga kerusakan hati akut, dan yang keempat adalah kerusakan jantung. Semua tanda-tanda gejala-gejala ini sangat cepat ya pada penderita COVID-19. Kita melangkah lagi kepada apa sih penyebabnya daripada virus corona ini. Itu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah. Itu ya, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Nah, yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, gimana cara mendiagnosisnya bahwa dia sudah terinfeksi oleh virus corona atau COVID-19. Itu yang pertama, cara mendiagnosisnya itu yang sudah pasti adalah untuk memastikan dia sudah terinfeksi virus corona atau tidak, dia akan melakukan rapid test. Rapid test ini gunanya untuk mendeteksi antibodi. Antibodi yang biasa disebut imun ya, imun tubuh ya, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Jadi rapid test ini tugasnya itu mendeteksi antibodi atau imun kekebalan tubuh kita yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua adalah melakukan swab test atau tes PCR ya.
Kemudian yang ketiga adalah CT scan. Yang kedua tadi adalah swab test itu atau tes PCR itu adalah untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Nah, swab test ini dia memang khusus tes untuk mendeteksi virus corona yang berada di dalam dahak. Dahak itu lendir-lendir yang pada saat kita batuk atau kita mengalami flu atau pilek. Nah, yang ketiga, kita cara mendiagnosisnya itu adalah dengan CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infektasi atau cairan di paru-paru. CT scan ini biasa dilakukan di rumah-rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah yang menjadi rujukan untuk penderita COVID-19. Nah, oke anak-anakku sekalian, kita lanjut ya. Gimana sih cara pencegahannya? Nah, pencegahannya itu yang pertama, yang pastikan kita harus terapkan apa yang menjadi protokoler dari protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu adanya physical distancing atau menjaga jarak atau berdiam diri di rumah, stay at home ya. Tidak boleh dulu berkontak fisik dengan orang lain. Jangan sampai orang lain itu membawa terinfeksi virus corona ataupun kita sendiri yang terinfeksi corona sehingga dapat menularkan secara cepat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita diwajibkan untuk saat ini menggunakan masker selama beraktivitas di tempat umum atau kerumunan banyak orang. Jadi masker itu ada dua macam ya anak-anakku ya. Masker ada yang masker sekali pakai, itu setelah terpakai tidak bisa lagi dicuci, langsung dimusnahkan atau dibuang. Tapi dibuang jangan di sembarang tempat. Dibuang di tempat sampah, kemudian dibakar atau dikubur, dimusnahkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yaitu dengan mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, itu yang ketiga adalah mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Hand sanitizer-nya itu dia harus mengandung alkohol minimal 60%. Jadi anak-anakku kalau menggunakan hand sanitizer, dia pastikan dia mengandung alkohol itu minimal 60% atau di atas 60%. Nah, kemudian yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Jadi jangan berani menyentuh mata, menggosok-gosok mata atau memasukkan sesuatu, memegang mulut atau hidung sebelum mencuci tangan. Kemudian hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai atau orang yang dicurigai terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam atau pilek. Jadi kalian harus hindari kontak dengan yang dicurigai atau penderita COVID-19 atau dia dicurigai sebagai orang tanpa gejala ya, OTG ya. Kemudian apalagi dia sedang dalam keadaan sakit, itu kalian harus menghindari kontak dengan mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Nah, kalau kalian batuk, jadi harus di mana-mana, kalau kemana-mana, setiap saat itu tisu jangan lupa selalu tetap harus ada. Hand sanitizer-nya juga harus selalu tetap ada, atau sabun, atau di mana-mana kita mau pergi harus ada, pastikan ada tersedia hand sanitizer dengan tisu ya, dengan tisu untuk menutup hidung, mulut dan hidung. Kemudian setelah digunakan tisunya kemudian dibuang di tempat sampah, jangan dibuang sembarang. Nah, bagaimana tentang pengendaliannya? Yang pasti pengendaliannya itu ya yang pasti harus diobati ya, dengan pengobatan. Yang pertama itu harus dirujuk penderita COVID-19 ini merujuk COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan.
Jadi dia harus, kalau sudah dia terinfeksi, sudah jelas dia positif corona, dia harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan karantina. Kenapa harus dikarantina? Karena mereka harus diisolasi karena menjaga jangan sampai virusnya menyebar ke orang lain. Kemudian dalam perawatan itu mereka harus diberikan obat pereda demam dan nyeri. Nah, sesuai dengan kondisi penderita ya. Kalau obat pereda demam dan nyerinya itu biasanya kan panas tinggi tuh anak-anak ya. Panas tinggi 30 derajat Celcius ke atas itu panasnya. Kemudian nyeri dada, nyeri kepala yang luar biasa. Nah, itu semua dari rumah sakit akan diberikan obat pereda demam dan nyeri sesuai dengan kondisi peserta. Sesuai dengan kondisi peserta maksudnya kalau dia dia masih umurnya masih balita atau masih dalam keadaan kondisi dia masih anak-anak, sesuai dengan dosisnya ya tentunya. Kemudian bila mana juga orangnya dalam keadaan tidak fit, imunnya atau daya tahan tubuhnya lemah, dalam keadaan berat badannya turun, dia tentunya dikasih dosis yang sesuai. Nah, kemudian menganjurkan penderita COVID itu untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Nah, kalau mereka-mereka yang sudah positif corona itu harus kita anjurkan mereka punya kesadaran sendiri untuk mengisolasi dirinya secara mandiri. Maksudnya kesadaran sendiri, mereka harus dan wajib mau demi kepentingan dirinya sendiri dan orang banyak. Nah, dia harus terisolasi, harus mengisolasi sendiri. Nah, kemudian dia harus banyak beristirahat. Nah, kemudian yang terakhir adalah menganjurkan penderita COVID-19 ini untuk mengkonsumsi air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Ya, kita menganjurkan kepada penderita COVID-19 ini untuk mengkonsumsi air putih sebanyak mungkin, tetapi jangan air putih es ya. Kita menganjurkan air putih hangat. Nah, itu sebab virus ini akan bertahan dalam keadaan air dingin ya. Kalau air dia akan mati, kuman-kumannya akan mati bila mana menyentuh yang panas ya. Kemudian selanjutnya gimana langkah-langkah untuk penanganan juga untuk penderita COVID-19 ini. Yang pasti penanganannya dan untuk sekaligus juga untuk tidak menimbulkan kembali penyakit itu, bagaimana mereka sudah sembuh atau kemudian tindakan juga preventifnya lagi jangan sampai terinfeksi lagi, itu dilakukan secara harus dilakukan imunitas ya. Imunitas ini maksudnya dia harus diberikan vaksin ya, harus diberikan vaksin untuk mencegah daripada penyakit ini menular ke orang lain, atau ada vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara juga antara lain mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian berolahraga dengan rutin, mengelola stres dengan baik, beristirahat yang cukup, kemudian mengkonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh. Apa sih suplemen itu? Suplemen itu yaitu vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi daya tahan tubuh yang bisa kita dapatkan di semua makanan yang kita konsumsi, terutama sayur dan buah. Kemudian suplemen juga ini bisa kita dapatkan melalui ekstrak dari sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin yang bisa kita beli di apotek atau di toko-toko obat yang sudah melalui badan POM. Demikianlah anak-anakku sedikit tentang
presentasi dari Ibu Guru tentang COVID-19 atau biasa disebut dengan coronavirus. Selebihnya, Ibu Guru berharap kepada kalian untuk tetap stay at home. Kita tetap belajar daring seperti biasa. Nantikan Ibu Guru akan memberikan lagi materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Ibu Guru sangat berharap bahwa dengan harapan setelah kalian mendapatkan materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa selalu tetap berusaha dan berdoa menjaga kesehatan. Kemudian jangan lupa selalu keluar dengan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dengan pakai sabun. Anak-anakku sekalian, demikianlah Ibu Guru akhiri presentasi kali ini. Salam virtual dari Ibu Guru, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Anak-anakku, salam jabat hati dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.